Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mudhafu lil ya, yaitu sebuah keadaan idhafah di mana kalimah yang merupakan mudhaf adalah berupa isim zahir, sedangkan kalimah yang berstatus sebagai mudhaf ilaih adalah berupa ya mutakallim. Contoh, dzalika qalami, itu penaku, itu pena milikku. Qalam merupakan isim zahir, sedangkan ya mutakallim adalah merupakan dhamir muttasil. Akan tetapi lantaran mudhaf lil ya memiliki ketentuan-ketentuan tertentu, maka tema al-mudhaf lil ya adalah tema yang menarik untuk dibahas. Adapun hukum untuk mudhaf lil ya adalah berdasarkan nau' ataupun hal-hal lain daripada macam-macam isim. Di mana hukum pertama adalah wajib kasrah untuk akhir daripada kalimah yang merupakan mudhaf. Ya. Wajib berharakat kasrah untuk mudhafnya. Dan kita katakan sebelumnya bahwasanya mudhafnya merupakan isim zahir. Dan di sini nanti kita melihat apapun i'rab daripada kalimah yang merupakan mudhaf, baik mansub, baik marfu' ataupun majrur, selamanya tetap berharakat kasrah. Sedangkan untuk ya mutakallimnya adalah boleh berharakat sukun dan juga boleh berharakat fathah. Ada dua harakat, boleh sukun, ya mutakallim boleh fathah. Hukum pertama ini yaitu kasrah untuk akhir mudhaf dan sukun atau fathah untuk ya mutakallim berlaku untuk mudhaf berupa isim-isim berikut. Pertama, bila mana mudhaf merupakan isim sahih dan tentunya di sini adalah isim mufrad, bukan isim mutsanna dan bukan isim jama', maka seperti kitabun, kitaban, kitabin diidhafahkan kepada ya mutakallim, seluruhnya nanti akan terbaca kitabi dan tertulis kitabi atau kitabiyah. Jadi kalimah kitab dengan tiga macam i'rabnya, baik marfu' kitabun, mansub kitaban, majrur kitabin, ternyata ada idhafah kepada ya mutakallim, nantinya tetap dikatakan kitabi atau kitabiyah. Seperti juga isim sahih, yang isim muannats, darrajatun, darrajatan, darrajatin, diidhafahkan kepada ya mutakallim menjadi darrajati, darrajatiyah. Ya, ada dua pilihan membaca ya mutakallim, boleh darrajati atau darrajatiyah. Kemudian hukum pertama tadi juga berlaku untuk bila mana mudhaf berupa isim syabih bis sahih. Isim syabih bis sahih adalah isim dengan akhiran huruf wawu atau huruf ya, di mana huruf sebelum wawu atau ya adalah berharakat sukun. Seperti dalwun, ya, dalwan, dalwin menjadi dalwi atau dalwiya. Juga sadiyun, sadiyan atau sadyin, idhafah kepada ya mutakallim menjadi sadiyi atau sadiyya. Kemudian yang ketiga, untuk hukum pertama ini adalah bila mana mudhaf berupa jama'. Tepatnya adalah bila mana berupa jama' taksir. Berupa jama' taksir. Seperti kalimat buyutun. Buyutan, buyutin menjadi buyuti atau buyutiya. Asatidatun, asatidatan, asatidatin menjadi asatidati atau asatidatia. Dan keempat adalah bila mana mudhaf berupa jama' muannats salim. Seperti kurrasatun atau kurrasatin menjadi kurrasati atau kurrasatiya. Nah, inilah hukum pertama
di mana mudhaf wajib kasrah dan ya mutakallim boleh sukun dan boleh fathah, yaitu bila mana mudhaf berupa isim-isim yang 4 tersebut. Hukum kedua untuk al-mudhaf li al-ya, yaitu akhir mudhaf wajib sukun dan untuk ya mutakallim wajib fathah. Hukum ini berlaku bila mana mudhaf berupa isim maqsur seperti al-fata. Al-fata idhafah kepada ya mutakallim menjadi fataya. Ya. Di sini alif lazimah daripada kalimah al-fata berharakat sukun dan ya mutakallim berharakat fathah, yaitu menjadi fataya. Demikian juga dengan kalimah asaya. Kemudian yang kedua, bila mana mudhaf berupa isim manqus seperti al-qadi atau mansubnya al-qadiyah. Maka ketika idhafah kepada ya mutakallim baik marfu atau majrur, juga ketika mansub menjadi qadiyah. Nah, ini ada tanda tasydid pada huruf ya. Ini adalah menunjukkan bahwa ada idgham untuk ya lazimah milik isim manqus kepada ya mutakallim sehingga menjadi qadiyah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok tidak sukun untuk akhir mudhaf, yaitu huruf dot? Jawabannya adalah akhir mudhaf bukan huruf dot, melainkan huruf ya lazimah yang sudah diidghamkan kepada ya mutakallim. Kemudian hukum kedua ini juga berlaku untuk isim mutsanna. Mudhaf berupa isim mutsanna seperti qalamani atau mansub dan majrurnya qalamaini. Qalamani idhafah kepada ya mutakallim menjadi qalamaya. Qalamaya. Nun tanda mutsanna dihilangkan dari kalimat qalamani menjadi qalamaya. Ya. Di sini alif yang merupakan tanda mutsanna berharakat sukun. Kemudian qalamaini. Ya, qalamaini. Di sini nun mutsanna dihilangkan dari kalimat qalamaini menjadi qalamai, idhafah kepada ya menjadi qalamayya. Qalamayya. Kemudian hukum kedua juga berlaku bila mana mudhaf berupa jama' mudzakkar salim, yaitu semisal kalimah mudarrisun atau mansub dan majrurnya mudarrisin. Nah, ini baik ketika mansub dan majrur atau marfu' maka menjadi mudarrisiyya, idhafah kepada ya mutakallim. Ini sekilas seperti membuat pertanyaan, kita bertanya, kenapa kok tiba-tiba jadi mudarrisiyya? Apalagi terutama yang mudarrisun, kenapa kok tidak mudarrisuyya? Maka jawabannya adalah kalimah mudarrisun ketika ingin diidhafahkan kepada ya mutakallim mengalami beberapa proses perubahan daripada kalimah mudarrisun, kemudian hilang nun hilang nun, kemudian mudarrisu, mudarrisui, mudarrisi, sampai akhirnya hasilnya adalah kalimah mudarrisiyya yang sama-sama juga untuk kalimah mudarrisin baik mansub atau majrur. Kemudian jangan lupa ada juga jamak mudzakkar salim yang dengan harakat fathah sebelum wawu, seperti misalkan muqtadauna dan muqtadaina. Nah, ini nanti bukan berubah menjadi muqtadiyya, tetapi tetap dengan fathahnya, yaitu muqtadayya. Muqtadayya. Ya. Tanda tasydid pada huruf ya menunjukkan adanya idgham. Ini juga kalau kita melihat mana sukun untuk akhir mudhaf bukan dilihat pada huruf sin, juga bukan dilihat pada huruf dal, muqtadayya. Seperti juga qalamayya, bukan dilihat mimnya, tetapi kita melihat ya-nya yang sudah diidghamkan kepada ya mutakallim. Jelas? Insyaallah jelas. Belajar aplikasi dan praktik i'rab untuk al-mudhaf lil ya. Dimulai dari kelompok isim berhukum
wajib kasrah untuk akhir mudhaf. Qara'tu kitabi, hadza dalwi, marartu bi asatidati, hadhihi kurrasati. Kitab statusnya maf'ul dan dia sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya ya mutakallim. Maka kitabi maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah. Tetap kita katakan tanda nasabnya adalah fathah karena memang maf'ul ya fathah, apalagi ini isim mufrad, isim sahih. Hanya saja manakala mudhaf kepada ya mutakallim sehingga menjadi kitabi bukan kitabai, maka perlu kita katakan dalam i'rab mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Tersibukkan dengan penyesuaian harakat yang sesuai. Tersibuknya keadaan untuk menyesuaikan dengan harakat yang pas. Ini mencegah tidak tampaknya harakat fathah pada kalimah kitab. Ini maksudnya penjelasan daripada apa yang kita ucapkan tadi dalam i'rab. Wa alamatu nasbihi fathatun mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Mafhum insyaallah ya. Jadi fathahnya tidak tampak atau dicegah tampak oleh apa? Kesibukan keadaan yang harus sesuai dengan harakat. Kesibukan keadaan yang harus menyesuaikan harakat. Maksudnya yang menyesuaikan dengan ya mutakallim, yaitu harus berharakat kasrah. Wa huwa mudhaf. Dan ini sebagai mudhaf. Lalu bagaimana ya mutakallimnya? I'rabnya wa ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mudhafun ilaih, statusnya mudhafun ilaih, mabniyun 'ala sukun, mabninya di atas sukun, fi mahalli jarrin, jangan lupa menduduki i'rab majrur karena memang mudhaf ilaihi adalah al majrurat. Contoh lagi dalam jumlah hadza dalwi. Ya, dalwun ini isim syabih bis sahih marfu' sebagai khabar dengan tanda dhammah. Maka dalam i'rab jelas khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Hanya saja seperti halnya tadi kitab tak tampak dhammah karena memang tersibukkan dengan keadaan yang mengharuskan untuk penyesuaian harakat. Itu menjadi dalwi. Gak mungkin dibaca dalwi, ya. Artinya memang masuk hukum kedua, yaitu wajib kasrah untuk akhir mudhaf. Ya, jelas insyaallah. Ini juga sama. Dalwun menjadi dalwi, wa huwa mudhaf. Wa ya'ul mutakallim, bla bla bla. Kita bisa melihat seperti tertuang dalam tabel. Kemudian, marartu bi asatidati. Ini asatidati majrur dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi kasrah, tandanya kasrah. Tak ada yang mencegah tampaknya harakat kasrah, maka cukupkan i'rab kalimah asatidati wa alamatu jarrihi kasrah wa huwa mudhaf. Wa ya'ul mutakallim bla 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 bla. Dalam jumlah hadhihi kurrasati, kurrasatun. Ini khabar. Rafa', tanda rafa'nya dengan dhammah karena memang jama' muannats salim marfu' dengan tanda dhammah. Namun tak tampak dhammah karena memang tersibukannya keadaan untuk penyesuaian harakat dan ini menjadi kurrasati dan itu sebagai mudhaf wa ya'ul mutakallim bla 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 bla. Demikian sedikit penjelasan tentang aplikasi dan praktik i'rab untuk isim-isim al-mudhaf lil ya'. Kelompok hukum pertama, wajib kasrah untuk akhir mudhaf. Kemudian untuk isim-isim al-mudhaf lil ya' yang berhukum dengan hukum kedua, yaitu wajib sukun di akhir isim. Dalam jumlah darabtul lissa bi'asaya. Kemudian adabtu muhamiyya bi'asaya isim maqsur, muhamiyya isim manqus. Hadani qalamaya isim muthanna. Haula'i mudarrisiyya jama' mudzakkar salim.
Contoh asaya. Di sini statusnya sebagai isim majrur dengan sebab ba. Isim majrur bil ba. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Dan namanya isim majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Di sini kasrahnya muqaddarah alal alif, di atas alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Dikatakan demikian, kasrahnya muqaddarah alal alif, atau tidak tampak kasrah zahirahnya, sehingga kasrahnya diperkirakan ada di atas alif. Ini sebab at-ta'adzur. Jadi at-ta'adzur itu ada at-ta'adzur, ada at-thiqal. Itu maksudnya adalah kalau at-ta'adzur tidak mungkin diucapkannya harokat yang berada pada suatu huruf dalam sebuah kalimat. Ya. Maka at-ta'adzur menjadikan tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Karena andaikan ada kasrah di atas alif pada kalimat asa, tak mungkin dapat diucapkan tanda kasrah itu. Maka kasrahnya diperkirakan ada di atas alif. Wa huwa mudhaf, dan kalimat asa mudhaf. Wa ya'ul mutakallim dhamirun muttasil. Dan di sini mabni 'alal fathi, karena hukumnya hukum kedua. Wajib fathah untuk ya mutakallim. Kemudian dalam jumlah adabtu muhamiyya, muhami maf'ul bih. Mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah 'alal ya. Fathah muqaddarah di atas ya al-mudghamah. Ya yang diidghamkan kepada ya mutakallim. Maka ada tanda tasydid pada huruf ya, muhamiyya. Nah, ini ada dua huruf ya. Ya isim mangkus dan ya mutakallim. Di ya isim mangkus itu ada tanda nasabnya fathah muqaddarah. Dan di sini juga wa huwa mudhaf wa ya'ul mutakallim bla 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 bla. Kemudian hadzani qalamaya. Qalamaya asalnya qalaman plus ya mutakallim. Khabar marfu' alamat rafihi alif, tanda rafa'nya dengan alif. Jelas insyaallah. Kemudian dalam jumlah haula'i mudarrisiyya asalnya mudarrisun plus ya mutakallim. Khabar marfu' wa alamat rafihi waw. Kenapa dikatakan tanda rafa'nya waw? Ya karena memang namanya jamak mudzakkar salim marfu' dengan tanda huruf wawu. Hanya saja wawu yang ada dalam kalimah mudarrisiyah, ya dalam hukum idhafah, sudah berubah menjadi huruf ya. Maka dikatakan wa alamatu raf'ihi wawun munqalibatun ya al-mudghamah. Wawu yang telah berubah menjadi ya yang diidghamkan fi ya il-mutakallim. Nah, ini dari i'rab ini kita bisa mengetahui ternyata asal kalimat mudarrisiyah dari sebelumnya mudarrisuna plus ya mutakallim, kalau ingin diidhafahkan kepada ya mutakallim mengalami beberapa perubahan. Dari mudarrisuna kemudian hilang nun, dari kalimat mudarrisuna menjadi mudarrisu, kemudian wawunya menyesuaikan dengan ya menjadi mudarrisui, dan sinnya berubah menjadi harakat kasrah menjadi mudarrisi, mudarrisiyya. Hasilnya adalah kalimat mudarrisiyya. Ya. Nah, ini demikian penjelasan singkat tentang aplikasi dan praktik i'rab untuk isim-isim al-mudhaf lil ya yang mengambil hukum kedua wajib sukun dan ya-nya wajib fathah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.